Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin liyakuna sirajan munira. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita telah diberikan oleh Allah rahmat yang besar, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah karena di dalam bulan Ramadan itu ada peristiwa yang sangat agung dan sangat penting, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itulah unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan. Pertanyaannya, Al-Qur'an itu adalah sejauh mana kemuliaannya? Karena sebegitu mulianya sehingga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang agung di antara bulan-bulan yang lain. Memang Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah, kalamullah. Jadi Al-Quran itu menjadi kalam Allah atau firman Allah dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain, kalam manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Al-Quran itu menjadi yang teragung dan terbaik, sebagaimana kemuliaan Allah dibanding dengan kemuliaan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu ada hubungan yang sangat erat ketika Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, di mana keutamaannya, kebaikannya bisa dirasakan apabila Al-Quran itu mau dibaca dan dibaca oleh orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Bisa dirasakan keagungannya, kemuliaannya jika kita mau membacanya, khususnya di bulan Ramadan itu. Karena peristiwa bulan Ramadan adalah momen yang paling penting, yaitu karena diturunkannya Al-Quran.
Tidak ada apa-apanya kalau Al-Quran itu tidak dibaca. Tapi Al-Quran itu punya kekuatan penting, punya kekuatan kemuliaan kalau manusia itu mau membacanya, mau mentadabburnya, mau memahaminya, dan mau mengamalkannya. Itulah kehebatan Al-Quran. Oleh karena itu, fungsi Al-Quran itu menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk manusia, menjadi wawasan atau menjadi inspirasi manusia dalam kehidupannya jika kita mau membacanya, apalagi membacanya itu di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Al-Quran tidak hanya bagi pembacanya, tapi huruf-huruf Al-Quran itu sendiri juga mempunyai nilai pahala, nilai kemuliaan yang tiada tara. Kalau kita ingat sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Tetapi satu kebaikan itu, kata Rasulullah, wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan atau satu huruf yang punya nilai atau harga satu pahala itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika yang dibaca itu huruf-huruf dari Al-Quran. Bahkan sampai Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ketika Allah menghargai atau menilai bagi siapa yang membaca Al-Quran itu, yang dihargai oleh Allah di samping amal ibadahnya atau geraknya, tapi huruf-huruf yang dibaca itu mempunyai energi pahala, energi positif. Sebetulnya itulah keutamaan Al-Quran. Ketika orang membacanya, baik tahu artinya atau tidak, itu sudah mempunyai nilai pahala, mempunyai efek positif bagi pembacanya. Apalagi kalau manusia itu mau membacanya, mau memahaminya, kemudian diamalkannya, maka akan berkali-kali lipat keutamaan atau pahala yang disandangkan oleh Allah kepada pembaca Al-Quran itu. Hadirin jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Quran itu digambarkan oleh para ulama seperti tali yang menyambungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi di situ para ulama mengatakan hablillah itu adalah berpeganglah kepada tali Allah. Yang dimaksud tali Allah ini adalah Al-Quran. Karena ketika seseorang itu mau membaca Al-Quran, mau memahami Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, dia telah melakukan hubungan yang erat dengan Allah. Hablum minan nas min hablin nas ila hablillah. Jadi menyambungkan dirinya, menyambungkan hatinya dengan Allah,
menyambungkan fikirannya dengan hukum-hukum Allah, menyambungkan ruhnya kepada Allah, sehingga dalam perjalanannya ketika manusia itu tiap hari menyambungkan membaca Al-Quran, membaca firman Allah, maka tali antara hubungan antara manusia dengan Khaliqnya, dengan penciptanya, dia akan selalu bersama dengan Allah. Ketika seseorang itu bersama dengan Allah, maka tentu Allah akan banyak memberikan kemuliaan, akan memberikan keistimewaan kepada seseorang yang mau membaca Al-Quran itu. Membacanya, mentadabburinya, menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Jadi banyak sekali proses-proses Al-Quran itu atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita semua bersibuk-sibuk dalam bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ili." Barang siapa yang sering menyibukkan dirinya, sering berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, kemudian mentadabburi mushafnya, maka Allah akan memberikan keistimewaan doanya, permintaannya akan diijabahi oleh Allah. Dan ijabah doa itu, kebaikan doa itu melebihi kebaikan-kebaikan orang-orang yang berdoa yang mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi boleh dikatakan kita membaca Al-Quran itu niatkan berdoa kepada Allah, atau tidak diniatkan berdoa, seseorang membaca Al-Quran itu dia sudah dianggap oleh Allah, dia berdoa, dia memohon, sehingga keinginannya baik diucapkan atau tidak diucapkan, karena seringnya membaca Al-Quran, seringnya memahami Al-Quran, seringnya bertadabbur dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kehidupannya insya Allah akan dicukupi dan sukses di dunia maupun di akhirat. Itulah harapan kita ketika kita berinteraksi, memperbanyak diri dengan Al-Quran, memperbanyak diri membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, juga berinteraksi dengan orang-orang Ahlul Quran. Mudah-mudahan sekilas renungan ini bisa memberikan keyakinan, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita terhadap Al-Quran, dan menyenangkan kita untuk menghafal, mengamalkan dan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan ini bacaan Al-Quran akan dilipatkan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan nilai pahalanya. Karena peristiwa Ramadan dengan turunnya Al-Quran itu menjadi dua keistimewaan yang sangat penting bagi umatnya, terutama orang-orang yang berpuasa. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.